Mut. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan aset negara. Pada kesempatan yang kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset barang atau milik daerah. Next slide. Ini merupakan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, Mutiara Putri, lalu ada Farid Attar, ada Mahfira Syarifan Tias, ada Eka Oktavia, dan ada Tasya Aulia. Next slide. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari aset atau barang milik daerah sendiri. Nah, jadi menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 1 ayat 39 dan PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN atau BMD, pasal 1 ayat 2, bahwa barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, barang dalam hal ini adalah benda dengan berbagai bentuk dan uraian antara lain bahan baku, produk setengah jadi, produk atau peralatan jadi yang spesifikasinya ditentukan oleh pengguna produk atau jasa tersebut. Sedangkan perolehan lainnya yang sah terkait dengan barang yang didapatkan dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Barang tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, jadi pengelolaan aset daerah itu harus dilakukan secara akuntabel, efektif, efisien, dan juga ekonomis. Alasannya itu karena agar apa ya, agar tidak menjadi beban biaya gitu bagi daerah atau negara. Nah, selain itu juga ada alasan pentingnya pengelolaan BMD. Pertama, untuk kejelasan status BMD, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai BMD, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, antisipasi kondisi BMD dalam fungsi pelayanan publik, pengamanan BMD, dan juga sebagai dasar penyusunan perencanaan daerah dan pemenuhan kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai BMD secara berkala. Next slide. Nah, ini ada siklus pengelolaan BMD. Kalau misalnya kita bandingin nih, kan awalnya dari PP nomor 6 tahun 2006, terus beralih ke PP nomor 27 tahun 2014. Nah, ada aspek yang dimasukkan di tahun 2014, yaitu tentang pemusnahan. Jadi pemusnahan itu adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap di materi pemusnahan. Nah, jadi kegiatan pemusnahan ini mendorong supaya BMD itu lebih efisien dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan BMN atau BMD. Nah, barang milik daerah itu setidaknya melakukan 3 fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan atau monitoring. Nah, ketiga fungsi itu harus terlaksana dengan strategi yang tepat. Next slide. Nah, ini apabila dikaitkan gitu dengan aktivitas perencanaan kebutuhan BMD dan akuntansi, maka bisa digambarkan dengan bagian berikut ini, di mana dengan memperhatikan perencanaan kebutuhan aset itu, maka tingkat pelayanan yang akan dicapai itu juga akan dapat dirumuskan. Nah, tingkat pelayanan itu nanti tergantung pada aset yang dimiliki dan kebutuhan aset. Selanjutnya dari tingkat pelayanan itu nanti dilakukan perencanaan atau pengelolaan manajemen aset,
Nah, di dalam tahap perencanaan itu nanti, dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang akan menghasilkan 2 kesimpulan utama, yaitu analisis kebutuhan dan juga analisis pengembangan. Selanjutnya dapat dilihat juga nih bahwa pengadaan BMD itu sebagai belanja modal bagi pemerintah yang pada saat bersamaan dapat menciptakan aset tetap atau investasi. Terus juga, di apa sih namanya, terlihat juga bahwa pemeliharaan dan perbaikan itu akan menimbulkan belanja operasional, sedangkan pemanfaatan itu akan menciptakan pendapatan sebagai penunjang pembangunan bagi daerah. Nah, meskipun penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama penerimaan daerah, tapi tambahan pendapatan yang dihasilkan itu bisa digunakan untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki. Next slide. Nah, selanjutnya ini mengenai pengertian dan tujuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah. Jadi, dari pengertiannya dulu, menurut Kemenq, RI bahwa perencanaan itu merupakan salah satu langkah manajemen dalam kerangka mencapai strategi suatu organisasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efektivitas, dan, efisiensi. Eee Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 29, perencanaan kebutuhan itu adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Nah, tujuannya itu untuk memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana Pemda, penyelenggaraan tugas pokok Pemda, dan juga penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan BMD yang ada. Next slide. Ya, yang selanjutnya itu ada dasar hukum perencanaan kebutuhan barang milik daerah, di mana dasar hukumnya yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Yang terakhir itu ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Next. Yang selanjutnya itu ada prinsip rencana kebutuhan barang negara. Jadi perencanaan kebutuhan barang negara ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Yang pertama itu memperhatikan kebutuhan SKPD atau surat kerja perangkat daerah, ketersediaan data kebutuhan real, disusun dengan renja SKPD. Terus pemenuhan kebutuhan RKBMD sebagai dasar pengusulan penyediaan anggaran kebutuhan baru atau inisiatif atau dan angka dasar atau baseline serta dasar penyusunan RKA. Nah, perencanaan kebutuhan barang daerah ini berpedoman pada standar barang, standar kehidupan, dan standar kerja. Next. RKBMD ini pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh PB atau KPB. Jadi BMD itu yang sedang dalam kondisi rusak berat, BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara, BMD yang sedang dalam status dioperasikan oleh pihak lain, dan BMD yang sedang jadi objek pemanfaatan kecuali pemakaian
kecuali pinjam pakai kurang dari 6 bulan. Itu terdapat dalam pasal 25 ayat 1 PMDN 19 tahun 2016. Nah, ruang lingkup perencanaan kebutuhan BMD ini meliputi perencanaan penggandaan barang milik daerah, perencanaan pemeliharaan BMD, perencanaan pemanfaatan BMD, perencanaan pemindahan tanganan BMD, dan perencanaan penghapusan BMD. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada kedudukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan dokumen perencanaan pembangunan nasional ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, yang merupakan penjabaran dari visi misi, arah, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terus yang selanjutnya itu ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan sebagainya yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD tadi dan RPJMN. Terus yang selanjutnya ini, yang terakhir ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, RKPD ini ditetapkan dengan perkada dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA atau kebijakan umum APBD serta PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara. Perencanaan kebutuhan tersebut merupakan salah satu dasar bagi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru atau new inisiatif dan angka dasar atau baseline serta penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Next. Baik. Selanjutnya ada kita bahas tentang prosedur perencanaan kebutuhan dan juga penganggaran BMD. Mungkin bahas mengenai prosedur perencanaan kebutuhan yang terlebih dahulu. Jadi prosedur perencanaan kebutuhan itu sudah diatur di dalam PP nomor 27 ya tahun 2014, di mana dijelaskan pada pasal 10. Jadi intinya dia ini menjelaskan tentang bagaimana pengguna barang itu dapat menghimpun unsur rencana kebutuhan barang yang kemudian nanti akan diajukan ke kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kemudian nantinya si pengguna barang akan menyampaikan yang kedua ini nanti akan menyampaikan usul kepada pengelola barang. Selanjutnya yang ketiga nanti pengelola barang akan ditelaah dengan si pengelola barang dengan memperhatikan data barang serta menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMD. Nah, eh, langkah selanjutnya setelah dilakukan ketiga ini dapat dilakukan melakukan penganggaran. Jadi penganggaran ini merupakan penganggaran yang dimaksud atau penganggaran barang milik daerah ini merupakan tindakan untuk menentukan perumusan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran atau pagu dari setiap SKPD sesuai dengan RKPD atau rancangan atau rencana kerja pemerintah daerah. Nah, selanjutnya perencanaan penganggaran itu dilakukan harus memperhatikan hal-hal tertentu dan sesuai dengan standarisasi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Contohnya eh, eh, memperhatikan barangnya seperti apa sih yang dibutuhin, jumlahnya bagaimana,
berapa biayanya dan siapa nanti yang akan mengurus dan siapa yang akan menggunakan barang tersebut gitu dan nanti apa alasan-alasan dalam membeli barang tersebut. Nah, yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan biasanya ada beberapa pertimbangan atau ada alasan untuk membeli kebutuhan barang milik daerah. Di antaranya yang pertama itu untuk melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing unit atau satuan kerja. Jadi beli barang itu untuk melaksanakan fungsi. Beli barang milik daerah ini biasanya untuk mengisi kebutuhan barang dari masing-masing unit dan satuan kerja, dan untuk mengganti barang-barang yang perlu dilakukan pergantian atau misalnya karena rusak dan lain sebagainya. Kemudian apabila terdapat pertambahan personil, maka dapat mempengaruhi kebutuhan barang. Maka nantinya mungkin barangnya akan ditambah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada menjaga jumlah dari tingkat persediaan BMD agar tetap efektif dan efisien harus tetap dijaga dan pertimbangan perkembangan teknologi. Nextnya, next. Nah, kalau misalnya perencanaan yang baik itu harus ada rangka penyusunan RKBU dan RKPBU. Jadi di sini itu ada usulan kebutuhan barang, formulir daftar usulan kebutuhan barang atau DKBU, dan juga ada formulir daftar usulan kebutuhan barang pemeliharaan barang atau DUKP. Nah, jadi perencanaan yang baik nanti harus mengisi ini gitu. Mungkin bisa dibaca bersama-sama, hampir mirip ya kanan dan kiri. Itu next. Oke, jadi untuk standar penilaian tingkat kepentingan barang milik daerah itu sendiri, jadi terbagi atas tiga nih kalau bisa dilihat teman-teman semuanya ada. Yang pertama ada tinggi, jadi apa sih akibat dari kerusakan BMD tingkat tinggi ini? Nah, jadi berdampak pada tingkat layanan kepada masyarakat dan menghambat operasional aktivitas kerja atau tupoksi tidak dapat terlaksana, berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan pegawai atau masyarakat, berdampak pada lingkungan, menimbulkan biaya yang sangat besar atau biaya perawatan atau biaya operasional. Nah, selanjutnya ada tingkat yang sedang. Nah, jadi kemungkinan dari kerusakan BMD tersebut memberikan dampak kepada tingkat layanan masyarakat, cukup menghambat operasional aktivitas kerja, dan ada juga kemungkinan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan pegawai atau masyarakat, dan cukup berdampak pada lingkungan dalam jangka panjang akan menimbulkan biayanya cukup besar. Nah, untuk tingkat tingkat kepentingan yang rendah ini kemungkinan tidak memberi dampak pada tingkat layanan kepada masyarakat. Nah, dan sedikit menghambat operasional aktivitas kerja serta tidak berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan pegawai atau masyarakat, dan sedikit berdampak pada lingkungan yang hanya menimbulkan sedikit biaya. Nah, bisa dilihat ada siklus penyusunan RKBMD dan pengadaan dan pemeliharaan. Nah, bisa lihat semua di PowerPoint. Yang pertama ada pada Mei minggu kedua. Jadi itu tuh waktunya untuk kuasa pengguna barang mengajukan usulan RKBMD. Nah, selanjutnya pada minggu selanjutnya pada minggu ketiga dengan pengguna barang itu menelaah usulan RKBMD. Nah, selanjutnya ada minggu keempat di bulan Mei. Pengguna barang ini menandatangani telaah RKBMD, dan selanjutnya ada di Juni, minggu pertama, itu pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD ke pengelola BMD. Selanjutnya ada di minggu kedua pada bulan Juni, pada bulan Juni pengelola BMD menelaah usulan RKBMD pengguna barang, dan selanjutnya pada minggu ketiga pengguna barang menyampaikan hasil telaah RKBMD ke pengelola BMD. Nah, pada minggu terakhir yang akhirnya penetapan RKBMD oleh Pemda oleh pengelola BMD. Ya, kesimpulannya itu ada perencanaan kebutuhan BMD merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Luasnya lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini meliputi
ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap barang milik daerah pemerintah. Pengelolaan barang milik daerah mengacu kepada peraturan pemerintah pengelolaan barang milik daerah yang dikelola berdasarkan Permendagri nomor 47 tahun 2021 sebagai basis pedoman. Next. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan dalam pembuatan makalah serta PPT. Next. Sekian, terima kasih.